Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Malam hari ini kita awali pertemuan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tidak baca al-waqiah dulu ya, karena nanti kita nggak lama-lama. Saya juga ada keperluan, jadi mungkin kita coba selesaikan setengah jam ya, maksimal sampai setengah 9 ya, kalau bisa 8:15 nanti insya Allah kita udah selesai ya. Jadi tadinya mau saya liburkan, cuman ada materi yang harus saya sampaikan terkait dengan bulan Muharram, dan kayaknya kalau disampaikannya pekan depan sudah kelewat, jadi malam hari ini nanti saya sampaikan poin-poinnya ya. Baik, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk ketua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rekan-rekan sekalian, karena kita sudah masuk bulan Muharram ya, tahun baru Hijriyah, kita akan bahas sedikit ya. Nanti saya percepat, ini sebenarnya materi agak banyak ya. Saya sempat pakai tadi untuk mengisi pengajian di ibu-ibu. Jadi nanti materi saya akan percepat pada poin-poinnya saja. Sudah kelihatan ya di layar ya? Kelihatan. Kelihatan. Baik, karena kita sudah masuk bulan suci Muharram ya, maka kita pun harus mengetahui apa sih keutamaan bulan Haram agar kita bisa mendapatkannya gitu ya. Kalau sudah masuk bulan Muharram, kemudian kita nggak tahu apa sih keutamaannya, nanti khawatirnya begitu terlewat begitu saja. Nah, di malam hari ini saya akan ceritakan beberapa keutamaan. Jadi bulan Muharram ini termasuk dalam bulan yang haram ya, istilahnya ini diambil dari surah Taubah ke-36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ya. Jadi ada 4 bulan yang haram. Ya, yang pertama adalah nanti dijelaskan di sini apa saja. Ada Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram yang saat ini sedang kita pati, kemudian Rajab, ini 4 bulan haram ya. Nah, kenapa disebut dengan bulan haram? Maksudnya adalah pada bulan ini dilarang melakukan peperangan ya, karena termasuk yang disucikan. Bahkan ada yang mengatakan termasuk Muharram ini adalah syahrullah atau bulannya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. 1 tahun ada 12 bulan, dan diantaranya ada 4 bulan haram yaitu bulan suci. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab suku Mudhar antara Jumadis Tsani dan Sya'ban. Jadi 3 bulan berurutan, kemudian lompat ke bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dikatakan sebagai arba'atun hurum ya, 4 bulan haram. Kenapa dinamakan dengan syahrullah yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunnah. Jadi setelah puasa Ramadan, puasa yang utama dilaksanakan pada bulan Muharram. Sementara Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa berbeda dengan bulan-bulan lainnya, nama bulan lainnya sudah ada di zaman jahiliyah. Jadi bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Ramadan itu sudah ada nama-nama itu di zaman jahiliyah. Tetapi orang jahiliyah menyebut bulan Muharram sebagai Safar Awal ya. Jadi bulan Muharram ini dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala langsung gitu ya. Jadi ketika Islam datang, Allah mengganti nama bulan ini dengan nama bulan Al-Muharram ya, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan dengan dirinya, yaitu Syahrullah, bulan yang Allah buat sendiri. Kemudian pada bulan ini ada beberapa ibadah yang dilakukan pula oleh orang-orang di luar Islam gitu ya. Ya ini pada 10 Muharram khususnya ada kemenangan
Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel tentaranya yang selamat dari kejaran Fir'aun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Asyura itu hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel, tentaranya Nabi Musa, dari musuhnya Fir'aun. Sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Akhirnya Nabi SAW bersabda. Jadi orang Yahudi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Ini hadis yang sama. Seseorang datang menemui Rasulullah yang bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdol? Kata Rasul, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Kenapa berpuasa di bulan kenapa berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Apa keutamaannya? Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa Asyura atau puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram atau Asyura ini jatuh pada hari Kamis nanti ya. Jadi teman-teman sekalian, jatuh pada hari Kamis ini disunahkan untuk berpuasa. Ya, atau ada pun yang mengatakan lebih sempurna, ada juga yang mengatakan lebih sempurna jika dilakukan pada tanggal 8, 9, 10 atau 10, 11 ya. Tapi yang paling dianjurkan adalah tanggal 10 Muharramnya. Nanti hari Kamis itu disunahkan puasa. Untuk apa puasanya? Rasulullah bersabda, aku berharap pada Allah dengan puasa Asyura ini dapat menghapus dosa selama setahun sebelumnya. Jadi keutamaan dari puasa hari Asyura atau tanggal 10 Muharram nanti jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Agustus adalah dosa setahun sebelumnya Allah hapuskan. Ya. Jadi luar biasa puasa sehari setahun hanya sekali gitu ya. Keutamaannya setahun dosa kita dihapuskan ya setahun yang lalu. Ibnu Abbas juga berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah berupaya keras ya, untuk puasa pada suatu hari melebihi yang lainnya, kecuali pada hari ini yaitu hari Asyura dan bulan Ramadan. Jadi dua waktu ini Rasulullah benar-benar serius ya, yaitu hari Asyura tanggal 10 Muharram dan bulan Ramadan. Nah, disunahkan berpuasa Tasu'a untuk berbeda dengan Yahudi. Rasulullah merintahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram Tasu'a untuk membedakan diri dengan orang Yahudi yang hanya melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan saum Asyura dan memerintah para sahabat untuk melaksanakannya, mereka berkata, wahai Rasulullah, hari tersebut, hari Asyura, adalah hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi kaum Yahudi dan Nasrani pun melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Maka Rasulullah bersabda, insya Allah jika sampai tahun yang akan datang, aku akan saum pada hari 9-nya. Jadi Rasulullah sudah berniat tahun depannya Rasulullah ingin puasa tanggal 9 dan 10. Tapi kata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum sampai tahun berikutnya. Jadi sudah ada niat Rasulullah puasa tanggal 9-nya untuk nambahin puasa tanggal 10-nya, jadi 9-10. Tapi belum sampai bulan Muharram tahun berikutnya Rasulullah sudah meninggal. Jadi belum sempat melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 9 Muharramnya. Jadi Rasulullah memerintahkan, saumlah kalian pada hari Asyura dan berbeda dengan orang Yahudi. Saumlah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Berarti tanggal 9, 10, atau 10, 11-nya. Ya, kalau ingin disempurnakan. Ada yang mengatakan puasa tanggal 11-nya. Jadi menambah satunya itu bisa di depan, bisa di belakang gitu ya. Bisa tanggal 9-nya, bisa tanggal 11-nya. Nah, kemudian apalagi selain berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura atau hari Kamis nanti, maka disunahkan pula di bulan suci Muharram ini banyak bersedekah ya. Bersedekah termasuk salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan pada bulan Muharram ya. Dalam kitab Lataifut Thaharah wa Asrarus Shalah karangan Kiai Haji Darat bahwa Muharram adalah tahun barunya seluruh umat Islam. Adapun tanggal 10 Muharram adalah hari raya yang digunakan untuk bergembira dengan sedekah.
Makanya di tanggal 10 Muharram kan banyak ya kegiatan-kegiatan bagian santunan, bagian apa sembako dan sebagainya, karena di situ waktunya apa namanya lebih utama untuk bersedekah. Kemudian bulan Muharram juga kita jadikan sebagai waktu untuk mengintrospeksi diri atau muhasabah. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung amal baik dan selalu merasa kurang dan beramal soleh sebagai persiapan menghadapi kematian. Ya, jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu dia akan mati, kemudian dia fokus menyiapkan kematiannya. Ya, jadi tidak terlena dengan kesibukannya. Nah, sehingga kita semuanya pada hakikatnya adalah orang-orang yang sedang menanti ajal gitu kan. Tetapi harus kita isi penantian ini dengan apa? Dengan mengumpulkan bekal. Nanti ketika Allah panggil, kematian itu datang, maka kita punya bekal amal baik ya yang mudah-mudahan cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas itu berintrospeksi terus ya, bermuhasabah. Oh, ini saya masih kurang, bacaan Quran saya kurang, puasa saya kurang, sedekah saya kurang, terus perbaiki gitu ya. Ini dasarnya di surah Al-Hasyr ayat ke-18 ya, orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan di kitab Kanzun Najah ya, ini Kiai Haji Asy-Syaikh Abdul Hamid mengatakan bahwa ibadah sunnah lain yang dianjurkan untuk diperbanyak selama bulan Muharram adalah sholat, menyambung silaturahmi, membaca surah Al-Ikhlas, dan lain sebagainya. Ya. Ini ada 10 amalan fi yaumin asyura asyrun tattasil. Ya, ada 10 amalan di bulan Asyura yang ditambah bihasnatani, yang ditambah lagi 2 amalan walaha fatlun, akan lebih sempurna. Apa itu? Nukil sum soli sol zur'a liman ut waktahil, ya, puasa, sholat, sambung silaturahmi, ziarah orang alim, menjenguk orang sakit, dan celak mata. Ra'sul yatim imsah tasaddaq, usaplah kepala anak yatim, waqtasil wasi' alal iyali qallim dufra, ya, bersedekah, mandi, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, wasuratul ikhlas kul alfan tasil, ya. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Nah, ini beberapa amalan-amalan menurut Syekh Abdul Hamid ya. Amalan berikutnya apa? Meluaskan belanja pada hari Asyura. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meluaskan belanja kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan atasnya belanja selama setahun ya. Jadi pada tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk berbanyak memperluas belanja atau memperbanyak belanja ya. Kenapa? Karena dianggap di hari itu adalah hari mengungkapkan rasa syukur kita ya atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Jadi di tanggal 10 ini kita disunahkan atau dianjurkan untuk memperluas atau menambah nafkah untuk keluarga, atau ya kebutuhan belanjanya ditambah gitu ya, bagi yang sudah berkeluarga. Tapi kalau belum ya berarti tinggal nunggu orang tua masaknya lebih banyak gitu kali. Kemudian menyantuni anak yatim dan menjamu tamu, ini juga disunahkan ya, dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi anak-anak yatim dan lebih menyayangi mereka pada hari 10 Muharram ya, hari Asyura. Dan menjamu serta bersedekah pada 10 Muharram bukan hanya pada anak yatim, tapi keluarga, anak, istri, suami, dan orang-orang terdekat, karena itu sunnah beliau dan pembuka keberkahan hingga setahun penuh. Ya. Umar bin Khattab pernah menjamu tamu dengan jamuan khusus pada malam 10 Muharram. Jadi ada banyak keutamaan di tanggal 10 Muharram itu, selain puasa, kemudian sedekah, ini juga ada keutamaan menyantuni anak yatim. Ya, makanya di tanggal 10 Muharram sering orang Indonesia mengatakan itu lebarannya anak yatim gitu ya. Ya, sehingga banyak tuh pembagian santunan anak yatim, ya, sedekah untuk anak yatim, kemudian sembako dan seterusnya gitu ya. panen ini ya, santunan. Kemudian yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan saat bulan suci Muharram adalah memperbanyak doa. Kalau doa awal tahun, akhir tahun kan sudah lewat ya, karena kan sekarang sudah tanggal 6 Muharram, maka
doa-doa yang lain pun tetap kita bisa panjatkan tanpa melihat waktunya. Dalam artian kalau sudah kelewat yang awal tahun, yang akhir tahun, ya sudah doa apa saja selama bulan suci Muharram ini, sehingga kita ada peningkatan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena diharapkan di Muharram ini kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena momentumnya kan hijrah gitu ya. Hijrah itu kan tidak hanya sekedar berpindah tempat, tidak hanya sekedar beralih tempat, tapi dia memaksa kita untuk bisa membangun kondisi kedekatan dengan Allah lebih baik lagi. Jadi tidak hanya sekedar pindah tempatnya, tapi sebagai bentuk komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meningkatkan amal-amal ibadah kita. Jadi hijrah itu tidak hanya sekedar pindah secara fisik ya, tapi ada pindah dari yang semula baik menjadi lebih baik. Nah, sama kalau selama ini kita mungkin baca Qurannya masih sedikit gitu ya, atau susah untuk bangun malam, bahkan sering kelewat sholat subuh misalnya tepat waktu, maka mulai Muharram ini kita berhijrah ya, sholatnya lebih awal waktu lagi, kemudian baca Qurannya dirutinkan, bahkan bisa sekali bisa bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu namanya hijrah. Dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dan terus ada peningkatan ya. Maka di zaman Rasulullah hijrah itu, Rasulullah diperintahkan hijrah, kenapa? Karena di Makkah sudah tidak kondusif untuk melakukan ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dan para sahabatnya pindah dari Makkah ke Yastrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah. Madinah pada awalnya adalah kota yang terbelakang, banyak pertikaian ya, banyak perpecahan dan seterusnya. Tapi ketika Rasulullah datang ya, dijadikan sebagai tempat hijrah, kemudian Madinah menjadi kota yang Al-Munawwarah gitu ya, Madinatul Munawwarah. Kota yang penuh peradaban yang baik, kemudian kota yang tertata dengan rapi dan lain sebagainya. Itu efek dari hijrah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Ya, silakan. Nah, baik, itu mungkin yang Waalaikumsalam. Itu juga yang saya sampaikan ya soal bulan Muharram. Intinya adalah teman-teman sekalian di tanggal 10 Muharram ini silakan gunakan waktu untuk berpuasa ya, hari Kamis insya Allah. Jadi pas banget ya dengan puasa sunnah hari Kamis ya, sehingga teman-teman bisa dapat insya Allah dapat dua keutamaan sekaligus ya, keutamaan puasa hari Asyura sekaligus puasa hari Kamisnya. Nah, dari sekarang ya sudah direncanakan. Makanya saya paksa malam ini saya tetap ada materi, karena kalau saya sampaikan minggu depan ya udah kelewat tanggal 10 Muharramnya gitu ya. Jadi saya paksa malam ini ada materi meskipun cuma sedikit. Mudah-mudahan semuanya bisa ya. Kira-kira bisa nggak nih puasa hari Kamis ini tanggal 19 Agustus? Bisa nggak? Coba ditulis di chat, bisa nggaknya? Jadi biar kita kompak puasa semuanya hari Kamis ya. Coba ditulis di chat, bisa nggak? Siapa yang dia nggak bisa kira-kira? Ada yang nggak bisa nggak? Atau ada yang Ustaz saya halangan gitu kan? Ya, baru satu orang ya. Yang lain bisa nggak nih? Bisa, oke. Sadam. Ayo, niatkan dulu aja, niatkan. Ya. Karena niat itu yang, kalau niat baik sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti saya niat aja gitu ya. Nah, dari sekarang niatkan, kemudian berusaha gitu ya, menyiapkan diri, alhamdulillah semuanya bisa insya Allah gitu ya. Semuanya bisa untuk melaksanakan puasa sunnah di tanggal 10 Muharram, karena pahalanya, keutamaannya adalah kita dihapuskan dosa setahun yang lalu. Ini luar biasa, puasa hanya sehari, bahkan nggak sampai sehari ya, karena kan kita puasa dari subuh sampai maghrib ya. Kemudian hanya setahun sekali, artinya kalau ketinggalan ya sudah, kita nunggu tahun depan lagi. Itu kalau ada jaminan kita masih hidup ya. Kalau nggak ada ya sudah, kita kehilangan waktu ini ya. Makanya saya ingatkan di momen malam hari ini, ayo kita niatkan semuanya di hari Kamis, paksakan untuk puasa sehari aja ya. Nanti kalau semuanya puasa, nanti kita buka puasa bersama deh gitu ya, via Zoom tapi. Nanti buka puasa bersama via Zoom, karena kan kalau ngumpul nggak boleh, nanti dibubarkan gitu ya. Kalau boleh mah kita main ke Kariminang gitu ya, Pak Mustafa ya, Kariminang kan. Ya, saya juga belum pernah sebenarnya. Lewat terus tapi nggak pernah mampir. Ya. Ya, nanti kalau mau buka puasa bersama di sana ya,
gantian satu-satu makannya. Satu makan pulang ya, sampai jam 10 malam baru selesai. Ya. Insya Allah nanti kita janjian di grup ya. Mudah-mudahan bisa saling mengingatkan apa namanya sahur hari Kamis gitu ya. Di apa namanya di chat di grup nanti buka puasa nanti insya Allah mudah-mudahan inilah apa namanya kita buka puasa bareng-bareng meskipun makan di rumah masing-masing. Ya, nanti mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita bagi bareng ya, hari Kamis insya Allah. Nanti saya coba carikan menu yang kita bahkan makan bareng-bareng gitu. Makannya sama gitu ya maksudnya ya. Makannya sama tapi di rumah masing-masing gitu. Jadi asik gitu. Ya nggak usah pakai Zoom. Nanti kalau pakai Zoom jadi nggak makan. Karena saya harus ngomong kalau pakai Zoom kan. Ya itu PR yang pertama adalah itu kita bareng-bareng puasa hari Kamis niatkan dari sekarang. Kemudian ada momen lagi di hari Kamis itu adalah tanggal 10 Muharram kita dianjurkan banyak bersedekah. Nah teman-teman sekalian silakan bagi yang sudah berpenghasilan berapapun yang bisa disisihkan silakan sedekahkan. Cari tempat atau lembaga atau apa yang bisa menerima sedekah kita. Atau kalau enggak ya untuk keluarga kita dulu lah ya. Mungkin ada adik kita, orang tua kita dibeliin sesuatu khusus di tanggal 10 itu ya. Nah, yang sudah bekerja ya, yang belum bekerja ya kalau punya uang jajan ya silakan ya. Tapi kalau enggak ya jangan paksain. Jangan minta ke bapaknya tapi kemudian beliin sesuatu balik lagi ke bapaknya gitu sama aja. Jadi kalau yang sudah bekerja mungkin bisa disisihkan, belikan sesuatu spesial untuk orang tua kita, atau untuk adik-adik kita, atau untuk kakak kita gitu ya. Itu bagian dari yang dianjurkan di tanggal 10 Muharram. Apa? Kita diminta untuk banyak belanja, untuk meluaskan belanja, kemudian menyedekahkannya. Yang sedekah yang paling utama kan untuk keluarga kita dulu kan, sebelum ke yang lain. Nah, nanti kalau ada rezeki lebih lagi, ya silakan ke tetangganya, ke temannya, gitu ya, ke orang-orang lain dan seterusnya. Ya, jadi minimal keluarga kita kita berikan terlebih dahulu. Ya, itu. Kemudian satu dua, yang ketiga adalah teman-teman di Muharram ini fokusnya harus mulai ada introspeksi diri. Setahun yang lalu apa yang kira-kira masih banyak kekurangan kita di bulan Muharram bahkan di tahun ini di tahun apa namanya di bulan Muharram ini kita mulai hijrah, mulai perbaiki diri dari hal-hal yang tadinya masih banyak kurangannya, masih banyak yang kita tinggalkan ya, dalam artian yang ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunnah atau bahkan wajib mungkin ada yang kita kelewatan, ada yang kita masih malas-malasan di Muharram tahun ini atau di tahun ini kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Ngomong-ngomong ini tahun berapa sih? 14 berapa ya? Ada yang tahu nggak? 14 ini pada nyimak nggak ya? Soalnya kameranya off semua. Nyimak Ustaz. Oh ya. 14 berapa? Ada yang tahu? Hijriahnya tahun berapa? 14? Ya, cari di Google dulu deh. Ya. 1446. Ada yang lain? Bener nggak 1446? 1443. 1443. Bukan selisih. Ini beda tahun. Padahal kita di waktu yang sama gitu ya. Ada lagi nggak? Saya jadi penasaran. Gimana? Ada yang ngotik lagi? Ayo, ini wajahnya kemana nih? Kalau Ayo mau yang ningkat, kameranya masih bisa nyalain, bisa nyalain. munculin. Kita bentar lagi selesai kok. 8.15 kalau saya selesai. Jadi saya nggak lama. Karena saya mau ada acara lagi. Yuk, kameranya dinyalakan aja bagi yang memungkinkan ya, kecuali yang lagi di luar. Ya. Yang di kamar mandi nggak usah nyalain. 1443. Ayo nyalain. Nah, itu kelihatan tuh. Rifan mana Rifan? Rizky, bagus. Lagi makan bakso kayaknya bagus nih. Ukasya, Mung, Siat, Sadam. Biasanya Sadam nyalain kamera nih. Ya, 1443 ya. Indonesia, iya Indonesia 76 ya. Nah, fix 1443.
Ya, jadi 1443 kita harus lebih baik daripada 1442 dalam hal kedekatan kita kepada Allah ya, termasuk hubungan sosial dengan manusia, dengan makhluk, dengan yang lainnya gitu ya. Hubungan kita dengan orang tua juga harus mulai diperbaiki. Kemudian hubungan kita dengan tetangga, kemudian hubungan kita dengan Allah itu lebih penting lagi gitu ya, harus meningkat. Kenapa? Karena usia kita sudah mulai bertambah, kemudian kita sudah mulai menginjak tahun yang baru lagi. Masa dari tahun ke tahun kita nggak ada perubahan ya? Nah, ini kan sangat merugi ya. Orang yang dari hari ke hari dia tidak ada perubahan kebaikan, sikapnya, tingkah lakunya, apapun kebiasaannya juga gitu ya. Kalau nggak salah pekan kemarin ada yang ini coba Haikal ya, masalah ya, yang punya kebiasaan main games gitu kan, berjam-jam kuat gitu ya. Ini mulai harus dikurangi mau nggak mau. Ya. Apalagi udah mau lulus gitu kan, harus dikurangi, paksain aja. Mungkin pengurangannya nggak sampai signifikan ya, nggak sampai langsung setengah hari, tapi mungkin sejam dulu, 2 jam dikurangi sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman harus sudah punya kebiasaan yang baik di tahun 1443 Hijriah ini. Jadi hal-hal yang masih kurang ya, bangun kesiangan gitu, sudah mulai dikurangi. Terus dilatih. Jangan sampai kita tidak ada perubahan dalam diri kita meskipun sudah melewati tahun-tahun yang cukup banyak. Usia sudah kepala 2, 21, 22, 23, 24, bahkan 25, 26, 27 dan seterusnya. Kok masih gini-gini aja? Nah, itu jangan sampai ya. Jadi harus ada perubahan. Jadi momentum hijrah ini di bulan suci Muharram ini silakan teman-teman pakai buat introspeksi diri. Kalau perlu merenung sejenak, nanti pas hari Kamis sebelum Muharram kan bisa bangun sahur tuh. Nanti setelah sahur atau sebelum sahur qiyamul lail 2 rakaat. Setelah itu teman-teman merenung aja, bayangin apa selama setahun yang lalu, keburukan-keburukan ya, dan sebagainya yang masih sering kita lakukan, mulai ditinggalkan, kemudian berniat dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insya Allah nanti kalau kita niatkan dengan maksimal ya, nanti Allah akan menyertai kita. Ya. Tapi ingat ya, setiap kebaikan yang kita ingin lakukan itu setan pasti menggoda. Bahkan ujian itu selalu akan muncul. Sudah niat mau puasa, ada yang ngajak makan, gitu kan? Kemudian ada tawaran apalah gratis, traktiran macam-macam gitu. Itu kan ujian-ujian dan tantangan. Jadi kalau teman-teman sudah tekadkan itu ya, sudah niat dengan sangat kuat ya, insya Allah akan tetap jaga puasanya sampai finish. Ya. Cuman sehari kok, cuman sehari dan setahun sekali. Jadi itu pesan saya mungkin di malam hari ini, spesial di bulan suci Muharram kita niatkan bareng-bareng tanggal 10 Muharram kita puasa. Baik, itu mungkin pertemuan malam hari ini saya nggak bisa lama-lama ya. Saya masih ada agenda berikutnya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, silakan nanti lanjut aktivitas masing-masing ya. Mudah-mudahan yang sebentar ini hanya setengah jam bisa bermanfaat. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Nggak usah ada aja dulu, nggak apa. Insya Allah ya. Tuh Pak Mustafa sudah ditelepon, berarti sama Pak Jokowi kayaknya. Jadi kita harus segera merapat dengan Pak Jokowi. Ya. Oke, semuanya sehat mudah-mudahan. Di sini ada Abian, ada Nufris, ada Ilham, ada Rifan, ada Haikal, ada Dafa, ada Afrizal, Fikri, Sadam, Rizky, Cikal, Ukasya, Kuncoro, Akbar, Mumtaz, Siyad, sama Abdurrahim Salim ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, teman-teman semuanya, dimudahkan semua urusannya. Ya, kemudian rizkinya lancar ya, yang usaha, yang kerja, Amin. ataupun yang belum usaha dan kerja. Ya. Oke, kita akhiri ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Mohon maaf malam hari ini tidak bisa lama karena saya ada keperluan. Mudah-mudahan yang sedikit bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz nggak kelihatan wajahnya. Lagi diurut, Pak. Woi. Ya, saya matikan ya.